menginginkan kaukus itu nanti akan seperti apa, Pak? Kaukus itu nanti mediator dalam hal ini Prof. Adi Sulistiono akan menemui para pihak satu persatu, ditanyakan kemauannya, ditanyakan target-targetnya, ya, dan nanti itu akan disampaikan saling silang. Jadi pendapat kita, keinginan kita akan disampaikan kepada para tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tentu dengan kisi-kisi ya, dan kemungkinan ini alot juga begitu. Tetapi menariknya ini kan kita tidak ketemu langsung dengan para pihak untuk mendiskusikan sebagaimana mediasi di pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang kedua hari ini para kaukus itu ditemui satu-satu oleh mediator, apa keinginan, apa pointers-pointersnya, dan nanti itu akan coba dimediasikan kepada para pihak. Memang kemarin kami juga kaget ya, ada pernyataan dari Humas PN Surakarta kalau deadlock, padahal mekanismenya yang pertama jadwal sidang udah disepakati gitu ya. Jadi kalau deadlock kan berarti nggak ada jadwal sidang. Nah, itu. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap ada gugatan, kami tetap meminta kepada Majelis Hakim sesuai dengan petitum yang kami ajukan, dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari berbagai macam media yang memberitakan ya, jadi ada timelinenya dari Pak Jokowi terus kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini gampang, pembuktian ijazah ini, bawa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu, tunjukkan kepada masyarakat, dan silakan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jadi kalau seandainya bilang, oh ini bukan milik pribadi, bukan objek penelitian, karena beliau itu sudah menjadi pejabat. Kalau sekarang memang beliau itu mantan presiden, tetapi jangan lupa sekarang juga beliau masih menjabat sebagai penasihat dan antara. Jadi beliau itu masih menjadi seorang pejabat publik. Itu ya untuk ijazah dan berkas-berkas lain itu justru wajib diumumkan. Seperti yang contoh tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, Muhammad Hatta, yang ijazahnya dipamerkan di Belanda. Terus yang kedua, bahwa ini sebenarnya adalah ujian bagi para pejabat ya. Jadi pejabat ini kan bukan terus seenaknya berpendapat dan itu dianggap sebagai hukum. Bukan, hukum di Indonesia itu jelas mengaturnya. Jadi tidak seperti keinginan pribadi, tetapi hukum ini sudah diatur sedemikian rupa. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Jadi siapapun beliau, jadi dengan isu yang semakin meningkat ini justru akan menunjukkan bagaimana kapasitas seorang pejabat di mata masyarakat, di mata rakyat. Itu yang kita perlu garis bawahi. Saya rasa demikian. Mungkin ada yang mau menambahkan. Nanti biar di sama Ini ada utusannya Prof. Egy Sujana yang datang di hari ini juga. Yang iya, Egy Sujana. Selamat pagi. Sampun. Siap. Dua,
Karena mediasi akan segera dimulai. Diinginkan kaukus itu nanti akan seperti apa, Pak? Kaukus itu nanti mediator dalam hal ini Prof. Adi Sulistiono akan menemui para pihak satu persatu, ditanyakan kemauannya, ditanyakan target-targetnya, ya, dan nanti itu akan disampaikan saling silang. Jadi pendapat kita, keinginan kita akan disampaikan kepada para tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tentu dengan kisi-kisi ya, dan kemungkinan ini alot juga begitu. Tetapi menariknya ini kan kita tidak ketemu langsung dengan para pihak untuk mendiskusikan sebagaimana mediasi di pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang kedua hari ini para kaukus itu ditemui satu-satu oleh mediator, apa keinginan, apa pointers-pointersnya, dan nanti itu akan coba dimediasikan kepada para pihak. Memang kemarin kami juga kaget ya, ada pernyataan dari Humas PN Surakarta kalau deadlock, padahal mekanismenya yang pertama jadwal sidang udah disepakati gitu ya. Jadi kalau deadlock kan berarti nggak ada jadwal sidang. Nah, itu. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap ada gugatan, kami tetap meminta kepada majelis hakim sesuai dengan petitum yang kami ajukan, dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari berbagai macam media yang memberitakan ya, jadi ada timelinenya dari Pak Jokowi terus kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini gampang, pembuktian ijazah ini, bawa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu, tunjukkan kepada masyarakat, dan silakan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jadi kalau seandainya bilang, oh ini bukan milik pribadi, bukan objek penelitian, karena beliau itu sudah menjadi pejabat. Kalau sekarang memang beliau itu mantan presiden, tetapi jangan lupa sekarang juga beliau masih menjabat sebagai penasihat dan antara. Jadi beliau itu masih menjadi seorang pejabat publik. Itu ya untuk ijazah dan berkas-berkas lain itu justru wajib diumumkan. Seperti yang contoh tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, Muhammad Hatta, yang ijazahnya dipamerkan di Belanda. Terus yang kedua, bahwa ini sebenarnya adalah ujian bagi para pejabat ya. Jadi pejabat ini kan bukan terus seenaknya berpendapat dan itu dianggap sebagai hukum. Bukan, hukum di Indonesia itu jelas mengaturnya. Jadi tidak seperti keinginan pribadi, tetapi hukum ini sudah diatur sedemikian rupa. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Jadi siapapun beliau, jadi dengan isu yang semakin meningkat ini justru akan menunjukkan bagaimana kapasitas seorang pejabat di mata masyarakat, di mata rakyat. Itu yang kita perlu garis bawahi. Saya rasa demikian. Mungkin ada yang mau menambahkan.